Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Tampil di layar ya. Ini tulisannya, bahannya itu adalah rintisan atau taktik menyusun formasi ideal tim startup. Ya, startup ini perusahaan yang kita artikan adalah perusahaan perintis, ya, ini terkait dengan perusahaan software, ya, software aplikasi, ya. Jadi misalnya perusahaan itu adalah kira-kira perusahaan yang untuk startup ini apa kira-kira? Ada yang bisa tahu? Yang bisa kasih pendapat? Apa arti startup? Banyak ya sebenarnya perusahaan startup di Indonesia itu ya. Seperti Gojek itu sebenarnya startup, Bukalapak startup ya. Kemudian Traveloka startup, Blibli pun startup juga, Aku Laku, Ruang Guru ya. Seperti itu startup. Jadi ada aplikasi yang semua customer, ya, pengguna berkeinginan adanya startup tersebut, maka memudahkan pekerjaan atau membuka lowongan pekerjaan, ya, termasuk Gojek, kemudian Grab dan lain sebagainya ya. Jadi perusahaan startup ini adalah perusahaan rintisan ya, istilah yang merujuk pada semua perusahaan yang belum lama beroperasi. Ini sebagian besar merupakan perusahaan yang baru didirikan, berada dalam fase pengembangan dan penelitian. Nah, kaitannya dengan aplikasi ya, terkait dengan aplikasi. Nah, bedanya dengan bisnis itu, misalnya perbedaan startup sama bisnis. Kalau startup berpusat pada inovasi yang belum pernah dibawa ke pasar sebelumnya ya. Ini bisa berupa produk atau layanan ya, seperti teknologi, proses, merek, bahkan model bisnis baru ya. Umumnya, jadi memiliki tujuan besar untuk mengubah industri dan menginterupsi pemimpin pasar atau perilaku pelanggan ya. Nah, ciri-ciri startup itu yang pasti adalah usia bisnisnya baru kurang dari 3 tahun. Mengingat perusahaan startup adalah badan usaha yang baru dirintis, makanya ada rintisan ya. Usianya biasanya kurang dari 3 tahun ya. Itu ciri-cirinya. Kemudian memiliki inovasi ya. Terus bersifat fleksibel. Nah, startup ini dibangun sebenarnya tidak mudah juga ya. Karena membutuhkan tim teknologi, ya kan? Kita butuh orang-orang SDM yang memiliki kompeten ya di bidang aplikasi, kemudian di bidang pemasaran, di bidang desain, di bidang database, ya kan? Apalagi startup ini mempunyai visi misi ke depan, yaitu menjadi sebuah perusahaan yang berkelas nasional atau internasional ya. Jadi dibutuhkan tim teknologi yang baik ya, termasuk pemimpinnya. Jadi banyak beranggapan kalau untuk membangun tim yang bekinerja tinggi dan inovatif dimulai dari bagaimana organisasi mampu merekrut individu-individu terbaik. Ya. Kita lihat dulu perusahaan-perusahaan startup itu satu-satu kita bahas ya. Ini bukunya nanti saya upload aja di grup ya. Bagaimana perlunya membangun sebuah tim untuk yang dapat diandalkan dalam perusahaan startup ini ya, perusahaan rintisan yang beranggotakan bisa 4, bisa 3 ya, bisa 5, bisa 6. Masing-masing lah kebutuhannya apa saja ya. Untuk
menawarkan sebuah yang biasanya berbasis teknologi. Ya, misalnya kira-kira apalagi contoh startup, aplikasi startup yang ada saat ini yang membantu masyarakat. Ada yang tahu? Ya, ini saya buka dulu ya, perusahaan startup. Sebentar saya share. Nah, ini tampil ya. Tentu Pak. Perusahaan startup itu di website ini ada websitenya, namanya website apa? Ini dia buat berita 12 startup 2023 yang dapat kita coba ya. Kita lihat dulu ya kalau mau pengertian startup itu. Banyak orang yang beranggapan bahwa setiap bisnis yang baru berjalan dikategorikan sebagai startup. Padahal istilah startup mengacu pada setiap bisnis yang baru, ya kan? Usianya di bawah 5 tahun. Memiliki inovasi teknologi dalam menjalankan bisnisnya. Ya, jadi sebenarnya dia perusahaan yang bisa ada yang offline juga, ya, seperti Shopee itu kan dulunya mungkin Shopee toko-toko kecil, kemudian mereka punya tim, mereka buat website biasanya, kemudian mereka rekrut toko-toko kecil yang memiliki produk UMKM. Nah, dengan disediakannya website Shopee ini tersinkronisasi lah antara pembeli dan penjual, terjadilah transaksi jual beli, dikirim, terus ada apa namanya? Ada biaya ongkir di situ ditambahkan biaya macam-macam. Nah, ini yang membuat terjadinya komunikasi pembeli dan penjual ya. Jadi mereka buat inovasi teknologi melalui web ya, web yang tersambung dengan HP kita yang responsif, kemudian bisa dibuka di masing-masing HP ya. Jadi tidak mesti perusahaan startup itu berada di dunia maya ya, tapi mereka memiliki toko online juga, tapi mereka membuat inovasi terbaru melalui aplikasi web. Jadi apa yang dimaksud dengan inovasi teknologi? Sebagian dari masyarakat kita pasti dihadapkan dengan berbagai masalah ya. Nah, masalah tersebut bisa saja menyulitkan kehidupan sehari-hari sehingga dibutuhkan sebuah inovasi teknologi yang mampu dijadikan sebagai pemecah masalahnya. Hadirnya sebuah perusahaan startup memiliki tujuan untuk memecahkan masalah yang sedang terjadi di masyarakat. Seperti apa contoh dari perusahaan startup itu? Kita sudah mengetahui berbagai perusahaan startup bahkan sudah menyabet gelar Decacorn atau Unicorn. Contoh perusahaan yang startup yang tersebut seperti Tokopedia ya, ini gelar Decacorn namanya. Kemudian ada Gojek, kemudian ada Bukalapak, kemudian ada Shopee dan juga ada Traveloka. Apa yang kita dapat dari berbagai perusahaan di atas? Ya, kita akan mengambil satu contoh dari OVO ya. OVO menerapkan teknologi dompet digital atau e-wallet ya. Jadi kita sering mungkin menggunakan OVO untuk melakukan pembayaran. Ya, ini salah satu mempermudah ya. Kita kan misalnya kita memiliki pekerjaan Gojek ya, mungkin kita sudah tanam modal di biaya dompet digital yang banyak saat ini digunakan oleh para pengendara Gojek, kemudian penumpangnya juga. Jadi transaksi dengan uang tunai itu udah sedikit sebenarnya. Mereka sudah tanam deposit lah lebih kurang seperti itu ya. Jadi menggunakan pembayaran digital. Nah, ini salah satu teknologi
yang memudahkan masyarakat. Banyak lagi sebenarnya seperti Shopee, Traveloka, Shopee itu yang biasanya kita harus pergi ke pajak untuk mencari pakaian-pakaian yang kita suka. Kemudian dengan Shopee kita tinggal mengklik di rumah, barang atau pakaian tersebut bisa datang. Begitu juga Traveloka ya. Traveloka ini mungkin dulu kita naik kereta api, beli tiketnya harus datang ke stasiun, ya. Kita beli belum lagi antrinya. Nah, ini kan masalah sebenarnya, ya kan? Antri panjang, belum lagi nyerobot, kemudian ada lagi orang yang numpang-numpang beli, gitu kan? Ketika masuk pun kadang kita nggak memiliki karcis, bayar di atas. Kalau sekarang kan enggak, dengan adanya Traveloka dari mulai kereta api, ya kereta api, kemudian pesawat, nah ini sudah disiplin, sudah teratur, ya. Kalau nggak ada tiket nggak bisa, ya. Kalau nggak ada tiket nggak bisa masuk. Kemudian kalau di hari-hari besar biasanya di hari-hari besar itu biasanya tiket itu bahkan habis, ya kan? Nah, bahkan habis, makanya aplikasi ini membantu jauh-jauh hari sudah bisa dipesan seperti itu, ya. Jadi memudahkan masyarakat, apalagi tidak harus datang ke loket untuk membeli tiket, tapi melainkan dengan aplikasi yang namanya Traveloka. Ya, itulah sebuah perusahaan startup atau rintisan yang bisa diandalkan dalam pembelian tiket. Kemudian Oppo juga menerapkan inovasi teknologi yang membantu memecahkan masalah di masyarakat, yaitu mengubah dompet dalam bentuk fisik menjadi bentuk digital, ya, dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi. Nah, inilah salah satunya, ya. Nah, selain itu kehadiran Oppo terlihat jelas ketika kita memasuki masa pandemi. Ya, ini masa pandemi dulu kita kan nggak bisa berinteraksi. Akhirnya dengan adanya dompet digital kita bisa melakukan pembayaran non tunai, ya. Penggunaan uang tunai ini pada masa waktu COVID dulu memiliki peluang untuk meningkatkan penyebaran virus, ya. Jika uang tersebut berpindah-pindah tangan, ya, jadi masalah kan. Jadi sebagian masyarakat sebelumnya menggunakan e-wallet pada akhirnya beralih ke cashless. Jadi ada solusi dari perusahaan startup ini, ya. Kemudian ini ada 12 ide startup yang bisa kita coba, ya. Yang pertama itu yang menjadi inspirasi kita yaitu untuk bisnis sendiri, yaitu aplikasi developer, ya. Kita memiliki pengalaman keahlian di bidang aplikasi development. Saya bisa mengembangkan bisnis sebagai aplikasi developer yang sedang dibutuhkan oleh banyak perusahaan saat ini. Ya, termasuk sebenarnya aplikasi properti, ya, perumahan itu. Ya, jadi kita ada website yang namanya website Rumah 123. Mungkin ada yang tahu website Rumah 123 ini adalah website penjualan rumah. Nah, ini kalau kita jual rumah itu kan nggak mungkin yang kita jual di daerah-daerah kita saja. Mau juga Sabang sampai Merauke tahu perusahaan properti kita, ya. Salah satunya seperti itu, pengembangan, ya, aplikasi pengembangan. Penggunaan aplikasi di dalam bisnis dapat memudahkan perusahaan dalam menarik masyarakat luas, ya. Ya, itu saya katakan tadi, dari Sabang sampai Merauke orang-orang tahu apa saja produk yang kita jual di dalam website atau aplikasi startup, ya. Apalagi jika perusahaan tersebut bergerak di bidang penjualan produk, ya, bahkan pembelian jasa, ya. Ini banyak sebenarnya perusahaan-perusahaan startup itu atau ide-ide kita yang mau kita bangun di bidang teknologi, terutama di aplikasi. Kemudian SaaS, ya. Ini pernah kita mendengar perusahaan startup yang bergerak di bidang SaaS. Istilah ini memang jarang diketahui orang. Namun sebenarnya kita sering menggunakan layanan dalam kehidupan sehari-hari. SaaS itu singkatan dari Software as a Service, yang berarti perangkat lunak
yang dapat digunakan oleh siapapun secara gratis dan tidak memerlukan tambahan perangkat luas. Ya. Kemudian contoh SaaS itu apa saja gitu yang sudah sangat familiar bagi kita, seperti produk keluaran Microsoft ya. Ada Word, ada Excel, ada PowerPoint. Sudah itu apalagi ya, ada browse seperti Google Chrome, Microsoft Edge, dan Safari juga termasuk ke dalam SaaS. Jadi ini gratis ya, yang tidak memerlukan tambahan perangkat luas. Jadi software as a service kita biasa menggunakannya sehari-hari. Kemudian ini ada jasa pengantaran makanan ya. Menggunakan jasa pengantaran makanan dalam seminggu, rasanya hampir sebagian besar masyarakat Indonesia saat ini mungkin termasuk kita ya, sudah sering menggunakan layanan pengantaran makanan untuk membeli makanan dari restoran tertentu. Kadangkala kita pasti merasa malas jika harus pergi keluar sekedar membeli makanan. Oleh karena itu, hadir jasa pengantaran makanan merupakan inovasi teknologi yang dapat menjadi ide bisnis startup untuk kita tahun 2023 ini ya. Termasuk di Gojek atau di Grab pun juga ada ya. Apa namanya di Gojek itu kalau pengantaran makanan? Delivery, Pak. Delivery. Delivery ya. Iya, Pak. Nah itu termasuk yang direkomendasikan, karena nggak tahu juga ya apakah beberapa sebagian masyarakat kita ini untuk bergeraknya kurang. Tapi ya oke lah, mungkin makanan yang dicari itu terlalu jauh ya kan, apalagi hujan gitu ya. Jadi dibutuhkan jasa orang lain untuk membelinya. Kemudian ada juga virtual event organizer ya. Ini sejak waktu Covid dulu tahun 2020 kita sudah merasakan bagaimana seluruh event harus berjalan secara online ya. Meskipun saat ini sudah berada di PSBB level terendah, nyatanya ini antusiasme masyarakat terhadap virtual event masih terus berlangsung. Ini biasanya ada event secara online. Kalau nggak salah itu dulu siapa ya, lupa. Mereka membuat beralih ke acara-acara event itu. Ini banyak ya, seperti diskusi ilmiah, kemudian webinar, kemudian pelatihan-pelatihan, kursus-kursus online ya. Waktu apa dulu Covid dulu mereka beralih ke online ya, tapi tetap dilakukan pembayaran, bahkan ada yang gratis, dapat sertifikat, dapat ilmu, seperti itu. Jadi beralih ke event organizer secara virtual. Bisnis ini juga, para pebisnis juga ingin menjalankan event secara online dengan sukses tanpa ada gangguan. Apalagi kira-kira waktu itu, waktu Covid itu ada virtual event organizer perusahaan startup. Ada yang bisa kasih pendapat? Ya, kalau kita lihat waktu acara di TV Indosiar ya, biasanya kan penontonnya itu ramai ya kan, ramai di suatu panggung atau suatu studio. Dikarenakan Covid penontonnya tidak ada ya, yang ada hanya pembawa acara sama penyanyinya. Ya mungkin salah satu virtual event organizer juga ya kan, dikasih link ke masyarakat, bisa live dari Facebook, kemudian bisa live dari YouTube, kemudian bisa live dari Instagram dan lain sebagainya ya. Jadi beralih yang dari offline ke dalam online ya. Termasuk tadi yang saya katakan kursus waktu Covid itu beralih semua ke online ya. Termasuk webinar dan diskusi ilmiah. Kemudian yang kelima, platform pendidikan online ya, keterampilan digital. Ini termasuk ini ya yang kita bicarakan tadi.
Dalam era digital ini, permintaan keterampilan digital semakin tinggi. Memiliki platform pendidikan online yang menawarkan khusus pelatihan dalam bidang seperti programan, kemudian ada desain grafis, ya, kemudian ada digital marketing. Ya, ini sering ini, ya, perusahaan-perusahaan. Atau juga ada yang terkait dengan data science yang dapat menjadi ide startup yang menarik. Ya, mereka kembali lagi tentang startup ini. Mereka membuat membuat ide bagaimana jangkauan perusahaan startup ini lebih luas, ya. Misalnya kita mengadakan kursus program, ya, atau kursus untuk membuat aplikasi. Nah, ini kita kan kalau secara offline kan membutuhkan dana yang besar, ya kan? Belum lagi tempat, kemudian transportasi, kemudian fasilitas, sewa gedung dan lain sebagainya. Jadi perusahaan startup ini membuat ide bagaimana tetap dalam virtual, tapi tetap masyarakatnya bisa bayar. Nah, tapi bayarnya terjangkau lah, ya, terjangkau, kemudian bisa jarak jauh, narasumbernya pun bisa di mana-mana gitu. Dan yang ikut itu diharapkan lebih dari misalnya target 50, ya bisa yang ikut 100 orang seperti itu, ya. Dan sebenarnya perusahaan startup ini yang kajiannya tadi dalam membentuk tim ini nggak mudah sebenarnya, ya. Misalnya kita mempunyai kelompok komunitas aplikasi pemrograman, ya. Kita ingin pelatihan aplikasi pemrograman. Nah, kita sebagai yang memiliki ide, kita berharap tim kita itu yang kita rekrut itu tidak salah, ya. Tidak hanya sekedar dia mencatat, tapi dia juga harus bisa kita wawancarai, kita diskusi, komunikasi, dia bisa promosi, dia bisa punya link banyak, punya jaringan, bisa nge-share, nge-share play pelatihan tadi, ya kan? Ada tim lain lagi sumber daya manusia yang memiliki dia punya kompetensi penguasaan database, desain web, seperti itu, ya. Jangan yang kita rekrut itu yang tidak memiliki kompetensi. Ini karena bisnis startup ini memang kalau untuk pemula untungnya itu masih kecil, ya. Misalnya kalau kita memiliki kursus aplikasi perkantoran misalnya kita buka, ya kan, Microsoft Word, Excel dan lain sebagainya secara online, itu kan masyarakat atau pelanggan kan bisa berpikir seperti ini, kan bisa saya belajar otodidak aja dari YouTube, seperti itu. Tapi buatlah hal-hal menarik di dalam sebuah tim, bagaimana mereka mau ikut, ya. Misal akan diberikan buku panduan, misalnya akan diberikan sertifikat, ya, biayanya terjangkau, ya kan, kemudian dilatih oleh tutor yang berpengalaman, seperti itu, ya. Karena untuk menarik minat dari customer, ya, minat dari yang mau ikut. Kemudian solusi keuangan digital untuk UMKM, ya. UMKM merupakan sektor yang besar di Indonesia. Banyak di antaranya masih menghadapi tantangan dalam akses keuangan. Di sisi lain, UMKM berkontribusi 60,5 terhadap produk domestik atau bruto, ya, PDB Indonesia, serta menyumbang 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Ini UMKM ini sangat besar sekali penyerapan tenaga kerjanya, ya. Makanya saya berharap mahasiswa ketika tamat lulus dari S1 upayakan jangan ya memang satu sisi kita ingin kerja di lembaga pemerintahan, ya, yang kita saat ini kita bilang PNS atau ASN, tapi setidaknya tidak serta merta kita kan lulus, ya kan, mendapat pekerjaan PNS tadi, ya. Nah, alangkah baiknya kita coba juga dulu kita sebagai orang konsultan di bidang
di bidang UMKM ya, digital UMKM. Banyak produk-produk masyarakat di satu sisi belum tahu bagaimana menjualkannya atau mempromosikannya ke masyarakat. Nah, ini terbuka peluang ya, kita sebagai konsultan, kemudian kalaupun mau jadi pelaku UMKM juga nggak apa-apa. Kita menjual produk ya, menjual produk, kemudian kita menguasai ilmu manajemen menjual produk, kita menguasai kita, ya, ini juga sangat besar peluangnya di sana. Nah, dalam membangun platform aplikasi dengan solusi keuangan digital, nah, seperti pembiayaan, ya, ada juga pembukuan, ya, pembukuan itu kalau nggak salah ada aplikasinya juga itu di Play Store, ya, saya lupa apa namanya, yang terutama untuk manajemen kas, ya, untuk UMKM dapat melakukan efisiensi dan pertumbuhan bisnis dari UMKM. Terus teknologi pertanian berkelanjutan, ya. Ini pertanian ya menjadi fokus penting juga ya menghadapi tantangan lingkungan berkeberlanjutan pangan. Startup yang mengembangkan teknologi ini adalah hidroponik ya. Ini pengelolaan limbah organik, penggunaan drone, pemantauan pertanian dalam berperan dalam mendorong pertanian lebih efisien dan berkelanjutan. Ya. Kemudian ini saya nggak banyak tahu ini tentang teknologi pertanian, tapi intinya ini salah satunya adalah penggunaan drone ya. Kemudian 8 layanan kesehatan berbasis teknologi. Ya, layanan kesehatan berbasis teknologi ini salah satunya masuk itu adalah kita bisa konsultasi secara online ya. Nah, ini sama dengan waktu masa-masa COVID kita nggak bisa ketemu dokter, ya bisa saja kita ketemu dokter. Tapi satu sisi tetap ada jarak ya, karena masih COVID waktu itu. Dalam konteks global, layanan kesehatan berbasis teknologi semakin relevan ya. Startup ini mengembangkan aplikasi kesehatan, telemedicine, platform kesehatan digital yang dapat membantu mempermudah akses ke layanan kesehatan dan memperoleh komunikasi antar pasien dan penyedia layanan kesehatan. Ya, terutama itu website BPJS ya, website BPJS, kemudian website layanan kesehatan lainnya. Ya, ada website apa itu ya? Saya lupa, tapi di layanan kesehatan ini sudah banyak terobosan-terobosan baru. Bagaimana mereka membuat aplikasi, salah satu contohnya itu misalnya aplikasi antrian di dalam rumah sakit, ya kan? Ketika nomor kita dipanggil, nomor kita masuk, nama kita dipanggil untuk berobat, ya. Layanan kesehatan berbasis teknologi. Dan banyak lagi ya yang lain ya. Kemudian keamanan cyber dan privasi data, ini startup menyediakan solusi keamanan cyber dan privasi data untuk melindungi individu, perusahaan dan organisasi dari serangan cybercrime dan pelanggaran data yang semakin meningkat. Kemudian transportasi berkelanjutan, ya. Jadi startup ini berfokus pengembangan solusi bagaimana transportasi berkelanjutan ya, seperti platform ride sharing atau teknologi untuk memantau dan mengoptimalkan prestasi pengguna energi dalam transportasi. Ini biasanya teknologi baterai ya. Sekarang ini kalau nggak salah Medan sudah memiliki bus dengan tenaga baterai ya. Kemudian produk yang lainnya untuk kendaraan ya, ini biasanya startup ini memiliki produk lain hewan peliharaan seperti makanan, perawatan, kesehatan, peralatan dan jasa grooming. Ini dapat dikembangkan melalui platform online yang memudahkan pemilik hewan peliharaan untuk mencari dan memesan layanan tersebut, baik menggunakan sosial media. Nah, jadi intinya produk layanan kesehatan ini kita membangun startup, membangun aplikasi berbasis Android lah katakan, bagaimana orang-orang yang memiliki hewan peliharaan ini bisa membeli makanan ya, makanan hewan peliharaannya. Nah, kita bangun lah, ini juga peluang besar untuk startup. Dan 12 itu ada aplikasi pencarian makanan ramah diet ya, ini biasanya bagi kaum wanita ya. Ini startup ini mengembangkan mencari makanan yang dapat membantu orang lain dengan kebutuhan dietnya. Ya.
Ini terutama bagi orang-orang yang gemuk lah ya, biasanya wanita ini ya. Wanita ini bagaimana untuk mencari makanan tertentu seperti vegetarian, terus ada bebas gluten, kemudian ada mungkin makanan yang nantinya jangan alergi makanan ya. Ada aplikasi ini dapat membantu menemukan restoran atau resep sesuai dengan preferensi diri mereka. Oh ya, ini peluang juga ya sebenarnya ya. Jadi kita buat mungkin aplikasi berbasis web yang bisa dilihat Android, di mana tempat restoran yang memiliki resep yang sesuai dengan diet para wanita ya, atau makanan tradisional dibilang ya, yang tidak banyak glutennya. Ini belum ada aplikasinya, belum ada platformnya ya. Apa untungnya kita dengan adanya startup ini? Ya banyak sebenarnya untungnya ya. Kalau kita punya sebuah tim membangun perusahaan startup, kalau startup kita itu sudah dikenal dan banyak yang mendownload, banyak yang mengklik, itu nanti iklan akan banyak datang ya. Jadi Google AdSense itu bisa membayar kita sebenarnya. Ya. Jadi ada gaji bulanan di situ. Karena customer kita yang view, yang lihat itu mungkin sudah hampir 500, ya ada 300. Nah, ini kan jadi tempat iklan juga ya, tempat iklan sebuah perusahaan. Ya, bayangkan iklan besar itu membayarnya ke Google yang bayar ke kita gitu, karena kita sudah punya ide ya, sudah punya ide. Nah, jadi seperti itu ya, perusahaan startup ide atau perusahaan startup yang mungkin bisa kita kembangkan di tahun 2024 ya. Kebetulan ini 2023, tapi masih banyak yang belum dibuat. Saya rasa itu ya. Kemudian ini ada Farhan ya. Farhan baru masuk, Farhan. Kita foto sama dulu lah. Buka dulu kameranya. Ya, demikian untuk kuliah kita saat ini. Oh, ada Arsad juga ya. Sebentar ya.